Dengar dulu. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Bang, iya, mau terbentuk mau tidak terbentuk. Sekarang ketika Yesusnya berhadapan dengan orang-orang Roma, boleh nggak disebut orang Roma ini sebagai domba sesat? Boleh nggak? Sementara mereka jadi bukan Bani Yakub. Bagaimana? Jadi kata Yesus gimana tuh Bang? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, jadi itu gimana Bang? Tunggu dulu, gimana, itu Gurunda? bukan Yesus itu, itu bukan Yesus. Loh, perkataan Yesus itu Bang? Itu menurut tulisan yang ada di dalam Bible saudara. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Ia mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa ini, justru dialah oknum yang mengaku, akulah dia yang harus diwaspadai oleh Bani Israel. Begitu saudara. Jadi Anda mengikuti sang penyesat yang mengatakan, pergilah ke seluruh bangsa, jangan. Akhirnya nanti akan tabrakan dengan Yesus yang asli. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat. Domba sesat ini adalah Bani Yakub yang meninggalkan ajaran Elohim. Yeremia 50 nomor 17 yang dimaksud domba adalah Bani Yakub. Bani Yakub adalah ke-12 suku dari anak Yakub dan keturunannya. Itu yang disebut Bani Yakub. Itu yang disebut domba. Mereka yang tidak mentaati Elohim itu adalah domba sesat. Jadi gini ya, kalian bukan domba, ya. Kalian bukan domba. Paulus mengatakan kalian itu adalah maaf nih 10 detik. Paulus mengatakan Kristen itu anjing dan babi. Jelas datanya itu. Iya. Jadi gini Gurunda ya. Iya. Kalau Elohim itu yang sebenarnya untuk segala bangsa. Tapi kalau dikatakan hanya Elohim hanya untuk suatu bangsa tertentu, itu bukan Elohim yang sebenarnya. Saya ibaratkan, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya Gurunda ya. Kayak di dunia ini banyak yang mengaku Tuhan. Artinya yang mau disembah itu mengaku Tuhan. Ya, saya kasih contoh seperti di Indonesia. Itu Tuhan yang Pulau Jawa itu, yang di laut itu Jawa itu, Nyi Roro Kidul itu mengaku juga sesembahan. Nah, jadi yang sebenarnya sesembahan Elohim itu yang penguasa seluruh jagat raya, ya itu artinya untuk segala bangsa, bukan untuk suatu golongan tertentu. Gitu Bunda. Boleh ngaco. Jadi gini, tadi di awal sebelum Anda lahir di sini, saya sudah sampaikan kepada Mas Tejo, kalau Kristen ini berasal dari Tuhan, maka Kristenlah agama terakhir, ajaran terakhir, nggak perlu ada Islam. Tapi permasalahannya ternyata tidak ada data di dalam pengajaran Yesus yang mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia. Itu. Adapun kalian yang membawa Matius 28, itu ajaran dari manusia yang mengatakan akulah dia. Sedangkan berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, memang dia satu-satunya adalah pencipta Tuhan seluruh makhluk. Tetapi ajarannya yang datang kepada nabi-nabi yang ada di tengah Bani Israel, yaitu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Nanti belakangan baru Elohim, Tuhan langit dan bumi, mengutus seorang utusan yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, saudara nggak bisa memungkiri itu fakta real. Sedangkan saudara Kristen, kalau Anda melihat di dalam 2 Petrus 2, nomor 20, nomor 21, nomor 22, di situ jelas Kristen ini disebut anjing dan disebut babi. Maaf nih, silakan Anda baca. Kalian pengikut-pengikut Paulus ini disebut oleh kitab Anda sendiri sebagai anjing dan babi. Saya bacakan ya. 2 Petrus 2 misalnya nomor 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Kristen, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Mereka maksudnya ini Kristen. Jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, artinya Kristen kan, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi
terlibat lagi ke dalamnya, maksudnya kembali kecemaran dunia, maka akhirnya keadaan orang Kristen lebih buruk daripada yang semula. Nomor 21. Karena itu, bagi mereka, bagi Kristen, adalah lebih baik jika mereka Kristen tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah yang suci yang disampaikan kepada mereka Kristen ini. Maksudnya, Kristen ini lebih baik tidak mengenal daripada mengenal. Sebab kalau dia mengenal lalu kemudian mereka kembali kepada kecemaran, maka dia akan sesat. Nah, nomor 22-nya Anda coba lihat. Bagi mereka, cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kuabangnya. Itu menandakan orang. Sabar dulu. Artinya orang-orang Kristen ini disebut anjing dan babi. Kristen yang kembali kepada kecemaran disebut anjing yang makan muntahnya sendiri. Kristen yang kembali kepada kecemaran sama dengan babi yang kembali kepada kubangannya. Jadi kalian itu diidentikan anjing dan babi, saudara. Jadi bukan domba. Ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud Bunda. Ya. Kalian bukan domba. Yang mualaf. Yang mualaf itu Bang. Bukan. Artinya lebih baik dia tidak mengenal jalan kebenaran. Sesudahnya mengenal jalan kebenaran. Dia lari daripada jalan kebenaran. Nah, coba Bunda baca dulu, Pak. Oke, saya baca. Saya ulang lagi ya, Sebab jika mereka Kristen ini telah mengenal, akui dulu bahwa itu adalah Kristen, akui dulu. Ya. Oke, Kristen ya, jadi saya baca setelah mengenal jalan kebenaran. Iya. Kalau Anda mengatakan murtad, berarti Kristen yang murtad adalah anjing yang makan muntah. Betul? Betul. Betul. Berarti Baca dulu Bang, baca dulu. Kristen, sabar dulu. Berarti Kristen yang murtad adalah Kristen yang anjing makan muntah. Kristen yang murtad adalah Kristen yang adalah babi yang kembali ke kubangan. Nah, kalau mereka Kristen tidak murtad, sabar dulu. Kristen yang mualaf. Sabar dulu. Iya, oke. Saya ulang. Kristen yang mualaf berarti adalah anjing yang makan muntah. Kristen yang mualaf adalah babi yang kembali ke kubangan. Kristen yang tidak mualaf tetap aja anjing dan babi, tapi tidak makan muntah dan tidak kembali ke kubangan. Betul nggak? Betul nggak? Ayo. Betul. Jadi Kristen itu menurut Bible adalah babi dan anjing. Kristen, sabar dulu, saya jelaskan dulu. Kristen yang tidak mualaf adalah Kristen yang anjing dan Kristen yang babi. Kristen yang mualaf adalah Kristen yang makan muntah dan Kristen yang Kristen yang anjing makan muntah. Sabar dulu. Dan Kristen yang mualaf yang adalah Kristen yang babi yang kembali ke kubangan. Tapi Kristen yang tetap Kristen adalah babi yang tidak makan muntah, babi yang tidak kembali ke kubangan, dan anjing yang tidak makan muntah. Tetap aja anjing kan? Tetap aja babi kan kalian? Begitu saudara-saudaraku, babi dan anjing. Itu dalil. Sabar dulu Gurunda. Terbalik narasi Gurunda, terbalik. Makanya Yesus hanya diutus kepada domba. Domba itu Bani Yakub. Kalian itu anjing dan babi berdasarkan Bible. Ini bukan penistaan. Ini Bible yang mengatakan. 2 Petrus 2 nomor 20, 21, 22. Kristen yang mualaf seibarat anjing yang makan muntah dan seibarat babi yang kembali kepada kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mualaf, tetap Kristen, itu adalah anjing dan babi. Betul? Jadi kalian bukan domba. Kok salah pula? Kristen yang mualaf adalah anjing yang makan muntahnya kembali, adalah babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mualaf tetap aja anjing, tetap aja babi, yang adalah tidak makan muntah, yang tidak ke kubangan. Bagaimana ceritanya? Itu dalil, saudara. Maka yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Itu derita. Ya, di sini dijelaskan Kristen yang sudah mengenal kebenaran akan Yesus, ya. Artinya jangan lagi berbuat cemar. Kalau berbuat cemar, karena sebab kalau dia berbuat cemar, maka dia disebut babi yang kembali ke kubangan. Betul? Betul. Berarti kalau dia tidak berbuat cemar, berarti dia babi yang baik-baik. Kalau dia tidak berbuat cemar, berarti dia adalah babi yang baik-baik. Oh, tidak bisa. Dia hidup kudus, memelihara firman kebenaran Tuhan. Tidak bisa. Kalau dia tidak cemar, berarti dia adalah babi yang baik-baik saja.
dalil saudara. Loh, Jangan gimana ente ayatnya itu? mempretelin dalil yang ada di Bible. Hei, malu sama manusia Pemahamannya Islam. nggak begitu, Bang Malu. Juma. Itu dalil. Itu dalil saudara. Pemahamannya Enggak itu. ada pemahaman. IQ Anda, IQ-nya yang perlu dipretelin dulu untuk memahami Bible. Gitu guru ndak. Loh, kok nggak bisa gimana? Itu dalil. Bukan seperti itu. Coba sekarang begini. Di dalam Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba adalah Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ketika Anda bukan Bani Yakub datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Bukankah anjing makan remah-remah? Tidak pantas anjing diberikan, tidak pantas roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing tersebut? Betul Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu. Berarti Yesus mengiyakan, mereka mengiyakan kalau di luar Yahudi adalah anjing. Dan Paulus pun, Petrus pun mengatakan, karena ini diindikasikan buku Petrus ini tulisannya Paulus, itu dia mengakui bahwa Kristen itu anjing. Kristen yang mencemarkan dirinya sama dengan anjing yang makan muntah, babi yang kembali ke kubangan. Tetapi Kristen yang tidak mu'alaf berarti dia adalah anjing dan babi yang baik-baik saja. Begitu saudara, silakan dilanjut dulu, saya ada tamu sementara ya, saudaraku babi dan anjing, silakan. Jangan emosi, itu data di Bible. Sabar, saya selesaikan dengan tamu dulu ya, saudara. Iya, banyak Pak. Saya tunggu Ki. Cek. Bro, siapa tadi yang satu ini? Kamu mau Ini lurusin Bro dulu. Satria, Bang Andi ada yang mau disampaikan katanya. Silakan Bang Satria, didengar sama Bang Zuma kok. Silakan. Siap. Makasih, Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Tenggara, Deng. Begini, kebetulan kan saya lihat ini penonton agak banyak ini 2.600. Saya ingin minta kepastian saya dari Bang Zuma, karena kan saya termasuk salah satu korban juga, termasuk saya give pause itu di akunnya Zuma itu, ternyata itu bukan Bang Zuma ya? Nah, itu bukan Bang Zuma, itu gimana Ini sih? pindah topik dong kalau begini jadinya. Nggak dibahas dulu Bang Andi, ini bahaya ini karena banyak yang tertipu kawan-kawan muslim. Iya. Udah sering kisah. Udah sering. Begini Bang Andi, artinya Saya tanya sama, sudah Bang. 1774 kali menyampaikan bahwa kalau ada akun diam atau ada akun aktif gitu ya, terus tidak ada suaranya Bang Juma di YouTube, itu pasti palsu. Ini yang 1779 nih yang saya informasikan, bahwa hati-hati akun palsu Bang Juma, dan mereka meminta pribadi, dana dan rekening pribadi. Ini yang 1779 Bang disampaikan. Begitu kira-kira. Tapi jadi pertanyaan begini Bang, kenapa connect ya dengan lawan bicara pada saat di koma ya Bang? Artinya, Ini yang ke 1780. pada saat diskusi begitu. Mereka paling pinter mengedit suara seakan-akan itu Bang Juma, dan merelay kalau Bang Juma live direlay seakan-akan Bang Juma. Demikian. Iya Bang, siap. Jadi saya sedikit menyampaikan di sini kepada teman-teman. Ya, lanjut. 2016. Boleh diusul aja. Itu kan. Tuh Bang Pandi tuh. Diusul aja. Kasih usulan. Siap. Ya Bang, siap. Makasih Deng. Iya. Siap. Jadi jangan ditonton lah. Jangan ditonton, jangan. Oke, ini teman-teman ya, izin Ini Bang Makassar Satria. semua ya, teman-teman Makassar semua ini ya. Iya, Sabar Bang ya. Ini untuk edukasi teman-teman supaya kawan-kawan muslim itu tahu. Tolong di screenshot semua ini, di screenshot. Ini akun YouTube Bang Zuma, tolong yang di bawah yang belum subscribe, sekalian di subscribe supaya tidak bingung-bingung dari dulu sampai sekarang, udah 4.000 tahun lah yang lalu. Itulah kawan-kawan muslim di bawah, yang muslim ya. Ini di screenshot semua nih. Tolong di screenshot. Ini YouTube asli Bang Zuma nih. Teman-teman di screenshot. Yang di bawah screenshot. Kalau mau tahu itu Bang Zuma yang live atau bukan, teman-teman lihat YouTube-nya. Ini diklik yang merah ini. Kalau lagi berputar-putar itu lagi live, jadi diklik kayak gini. Tuh muncul live-nya Bang Zuma. Itu ada Bang Zuma, itu komal saya nih. Ini ada Bang Andi. Ada Mas Tejo yang longor, yang suwe. Gitu teman-teman. Ini di cukup ya. Di screenshot. Oke, silakan lanjut Bang Andi. Dia aja nggak usah lagi ditanya siapa itu. Ya berarti palsu orang. Emang Bang Juma bisa membagi diri ya? Bang Juma ada di sini. Dengerin dia. Ini kok jadi siapa yang blow sih sebenarnya, yang nanya apa
Ini loh, ada Bang Juma di sini. Terus ada juga suaranya dirilai orang mengaku Bang Juma. Terus ada orang naik di sini. Apakah Bang Juma di sana? Siapa ya? Ngapain ditanya lagi, orang ada di sini orangnya gitu loh. Sebenarnya yang belum siapa kira-kira? Bang Juma ada di sini. Terus dia curiga ada Bang Juma ada di sana. Terus masuk ke sini. Apakah di sana Bang Juma? Bagaimana mungkin Bang Juma bisa membagi diri? Iya, mungkin Artinya teman-teman mikir bisa gitu loh. perhatikan follower-followernya ya. Bang Suma itu banyak followernya. Ya, Bukan, jadi kalau banyak yang palsu, pakai kan, Bang Bang, Suma itu, banyak. iya Banyak, makanya Bang. yang palsu itu masih sedikit followernya. Enggak. Masih sedikit followernya. Iya, Ya, untuk banyak, membedakan ada dari banyak. follower. Followers itu bisa Nggak dibeli cukup ya ya. Bang. Yang persoalan dipakai untuk menipu, itu masalahnya Bang. Tambahin dikit boleh nggak Daeng? Bang enggak. Halo? Ya. Aku udah selesai. Nih udah. Nih untuk teman-teman yang aktif nih 2.500 yang ada di bawah maupun yang ada di YouTube. Misalkan teman-teman pengen merapat ke TikTok, nggak ada salahnya kok teman-teman. Teman-teman itu datang ke channel salah satu narasumber kita yang ada di atas ini, entah itu Bang Handi, entah itu Bang Zuma, atau ke Alfi sendiri, untuk memastikan bener nggak sih Bang Zuma ada di sana. Kami selalu ngikutin guru-guru kami juga kok, gitu. Contoh Bang Handi kan sekarang nih lagi nempelin akun Bang Zuma. Sebelum teman-teman ke TikTok nggak ada salahnya juga teman-teman mampir ke Bang Handi dulu, teman-teman tinggalkan like-nya dulu di sana, gitu kan ya. Nggak ada salahnya tuh. Atau mampir nih sekalian juga ya ke tempat Alfi. Nih kan Alfi sekalian live kan Bang Zuma juga nih. Mampir ke sini dulu untuk memastikan Bang Zuma beneran ada nggak di rumah Fandi gitu. Jadi teman-teman nggak salah alamat untuk nyimak guru kita, nggak masuk ke akun fake lagi, paham ya teman-teman ya? Nggak ada salahnya kok mampir ke sini sebentar, tinggalkan jejak like untuk memastikan oh di room sini ternyata guru kita, baru balik ke TikTok lagi, gitu ya teman-teman ya. Nih Alfi sekalian live kan Bang Zuma kok. Jadi sekalian memajukan juga channelnya guru-guru kita yang ada di atas gitu ya teman-teman ya. Ini sekedar saran dan usul aja bahwa kita perlu informasi A1 keberadaan guru kita. Jangan sampai kita salah sasaran kayak abang yang tadi ya. Ini jadikan aja pelajaran dari apa yang terjadi pada bang apa tadi barusan tuh, lupa Alvin namanya, bahwa kita nggak boleh nih masuk ke dalam lubang yang sama lagi gitu. Jangan sampai kita masuk ke room yang salah lagi untuk kedepannya. Demikian. Jadi sedikit lagi sebelum dilanjut, teman-teman Muslim itu dituntut harus pintar ya, harus cerdas. Karena kalau kawan-kawan Muslim gampang kali tertipu kayak gitu, Mas Tejo yang kucek ke lehernya nanti. Ya, jadi kawan-kawan Muslim itu harus cerdas, harus pintar. Kalau enggak, Mas Tejo kucek ke lehernya nanti. Lanjut Bang Andi, lanjut. Nggak bisa, kapalku kuat Bang di sini Bang, nggak bisa. Soalnya di Manado itu kapalnya terbuat dari besi semua, kuat-kuat. Bang Andi, lanjut Bang Andi. Contoh ini loh ya. Saya ulang ya, Bang Juma ada di sini. Terus ada yang masuk, ada yang kesini nanya, siapa ya? Apakah Bang Juma di sana asli ya? Kan pertanyaan yang kurang nggak enak dijawab. Diulang nih, Bang Juma lagi ngomong nih. Selesai ngomong ada yang nanya, Bang Andi apa? Saya ada komal di sana, saya dengar itu Bang Juma asli ya? Ya udah deh, asli sana yang barusan yang ada di room ini palsu aja deh, daripada panjang urusan. Oke, setuju aja gitu ya. Yang di sini asli palsu, yang sana Pak asli semua. Bagaimana kita tukar? Nyebelin gitu loh. Udah tahu di sini asli masih nanya yang di sana, berarti palsu. Kembali nanti ke topik, ntar saya mau minum obat. Oke, silakan. Assalamualaikum Kang Dito. Ada Kang Dito padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, itu Mas Tejo tuh salah naik kapal. Coba, itu kapal penyesat. Assalamualaikum. Data Alfi. Coba data Alfi ditanggapi Bang Pandi.
Yang ini tadi Sama dulu, teman-teman. tapi Bang Yuma kita lanjutin 1 Petrus berapa tadi itu? Iya, masih topiknya juga. Ya itu, terusin dulu itu. Saya tadi mau Coba nih, nanya. Alfi. Nanti teman-teman nih boleh menanggapi nih ya. Ini kan Matius 15:26. Tetapi Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk, kepada asu gitu. Nah, sekarang satu kata ini ternyata dia bisa ditujukan kepada sekelompok orang, seseorang atau sekelompok orang. Nah, kita boleh nih cari tahu kepada siapa diksi anak itu dilemparkan dan kepada siapa diksi asu itu dilemparkan. Kalau kita lihat di Roma 9 nomor 4, yang disebut sebagai anak itu adalah orang Israel. Gitu, rujukannya Roma 9 nomor 4. Lalu, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, karena itu tidaklah pantas mencabut hak-hak mereka. Bangsa-bangsa lain dipandang hina oleh orang-orang Yahudi. Mereka disebut dan dianggap sebagai asu jika dibandingkan dengan umat Israel yang begitu luhur. Dan Kristus tampak mendukung hal tersebut di sini. Jadi orang non Israel itu dikatakan sebagai asu. Kristus pun tampaknya mendukung hal tersini. Literasi dari mana ini? Literasi dari Alkitab Sabda, di mana teman-teman dapat menemukannya pada komentari Matthew Henry, seorang yang berotoritas daripada Pak Sutejo Bintejo gitu. Ya. Tapi Jelas, ayat demikian. selanjutnya Bang, coba Abang buka itu di Kisah Para Rasul. Itu penyempurnaan daripada kata-kata itu bukan untuk Bani Israel tok, tapi seluruh bangsa. Itu di Kisah Para Rasul itu ayat selanjutnya itu kesaksiannya. Iya, tapi orang non Israel yang di mana tempat Yesus diutus itu disebut sebagai ini kan, sebagai asu. Betul? Justru itu kata-kata Nggak bisa dibantah lagi itu, udah jelas itu. Iya sudah jelas memang begitu. Ya udah jelas, cukup, udah jelas katanya diakui. Tapi Ya. di situ ada terusannya loh Bang. Terusannya itu Pada Yesus kesimpulannya diutus- Pak Tejo, kesimpulannya orang Indonesia itu menurut data yang ada asu. Paham sampai sini? Betul? Sekarang Yesus diutus kepada domba atau kepada asu? kita itu disebutnya itu domba Bang. Pi, kembali ke data Pi, kesimpulannya ya, di luar daripada Bani Israel menurut Yesus asu. Indonesia bukan Bani Israel, jadi Indonesia menurut Yesus asu. Selesai. Deal. 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 Tidak deal. Tidak begitu. Diulang kembali, Pi. Tidak deal. Dia kalau deal itu yang jelas itu tidak ada yang terima tentang ayat itu. Di Indonesia itu tidak ada yang masuk jadi pengikutnya atau orang Kristen Bang. Saya ulang kembali. Abangku. Menurut Yesus. Abangku. Menurut Yesus. Nah, Baca Ya, aja Pi. menurut Yesus, ya, kita kalau lihat di Matius 15:24, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 25-nya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Lalu respon Yesus, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada Asu. Ada asu. itu. Jawab di bawah 27-nya Ki, 27-nya. Dia akui dirinya asu. Perempuan itu ngakui dirinya. 27-nya Kata coba. perempuan itu, benar Tuhan. Namun asu ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi perempuan itu legowo dibilangin Nah. asu. Legowo. Karena setelah itu di sini lanjut. Setelah itu kan ada dua perempuan mention. itu dan di situ toh harus dilanjutkan.
Ada terusannya itu. Apa? Itu udah satu perikop itu, Jo. Itu Ya udah ini menunjuk- selesai tadi yang dibahas Hai ibu Banyumas besar 1 Petrus berapa, imanmu, Ki? maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Gitu. Udah cukup lah itu. Tadi yang dibahas Banyumas Petrus berapa, Pi? Yang menjadi muntah babi sama apa itu? Saya tadi nggak nyimak gitu loh. 1 Petrus berapa tadi? Oh iya, itu bagi pengikut Kristus. Ya, ntar kita baca dulu datanya, makanya Bang. dikatakan. 2 Petrus 2 Bang Andi. Iya, 2 Petrus 2 ayat 20. Iya, Ayat tampilin Pi, 20 tampilin itu, Pi. ya. Kita bahas satu-satu ya, Abangku ya. Maksudnya Ya, saya mau nanya. jadi ya, artinya Abangku. di situ, ya sambil dibuka aja mungkin Bang. Iya. Coba dibaca Bang dulu Andi deh. ya. Iya, dibuka aja. Baca dulu. Ya, benar ini katanya nih. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat telah melepas diri dari kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran dan pada pengenalannya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan bagi mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya, kita dijelaskan, ambil poinnya Bang. situ Maksud- berbalik. Ini saya tanya dulu, Ya. apa maksud anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya? Maksudnya gimana, Bang? Itu ke Peribahasanya Amsal maksudnya. 26. Itu ke Amsal 26 nomor 11. Iya, Amsal 26 nomor 11. Itu seperti orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Nah, ini dulu deh, Bang. Maksudnya ini dulu. Apa maksud asu kembali ke kubangan, asu kembali makan muntahnya, babi kembali ke kubangan. Basicnya kan Kristen dulu nih. Kristen ini kan manusia nih. Nah, kenapa mengambil analogi ke binatang begitu? Maksudnya apa nih, Bang? Ya, jadi artinya begini. Ya. Lebih baik Kristen itu ya tidak mengenal keselamatan daripada mengenal keselamatan lalu berbalik. Itu kan ada kalimatnya seperti itu kan, lalu berbalik. Ya kan? Nah, jadi ketika berbalik, maka itu dikatakan anjing kembali ke tempat muntahnya, Nah, dan babi kembali ke tempat kubangannya. Seperti itu, jadi lebih baik tidak mengenal keselamatan daripada mengenal keselamatan lalu berbalik. Jadi ayat ini memang ditujukan bagi Kristen-Kristen yang ini mualaf. Bang, izin Ya, Bang. atau seperti begitu. Ke analoginya ke Atau bisa binatang. juga. Enggak, begini Bang ya, atau bisa Iya. juga Islam yang murtad. Bisa juga seperti Enggak begitu. ada, enggak ada. Ini enggak Percuma bicara mereka. Islam di Ya, sini. artinya begini. Ya Oh, Islam sama-sama dibawa-bawa. artinya begitu Bang. Artinya ya saya kan berbicara netral. Enggak Ya, bisa netral di sini bukan khusus untuk berbicara. Anda ini. Gimana Abang ini kok netral? Saya Ya, nanya oke, ke oke, Abang. kalau berbicara khusus untuk Abang ya, oke. Saya nanya ke Artinya Abang Kristen nih, itu ini jangan kita Abang, dengerin dulu Bang. Saya nanya ke Abang. Kalau ada Kristen yang murtad itu seperti babi mualaf, kembali ke kubangan. mualaf Bang, mualaf. Kristen Sebentar yang mualaf. dulu Bang, izin dulu. Ada orang Kristen keluar dari Kristen. Mau dia mualaf, mualaf kek, mau dia namanya jadi itu. apa kek, dengerin dulu. Mau dia ateis Ya. kek. Ya, Itu dianalogikan seperti apa? Babi kembali ke kubangan gitu. ya, Oke. ya. Benar Bang. Berarti sebelum jadi kalau dia nggak murtad keluar dari Kristen tetap dia babi, betul? Enggak seperti itu. Di mana datanya mengatakan kalau Saya ulang dia kembali tidak Bang keluar. ya. Saya ulang ya, Ya. Bang ya, izin ya Bang ya. Ini nggak ada tendensi Ya, ya, apa-apa nih. Saya cuma mengulang tadi Banyuma. Ini harus diluruskan sebenarnya. Ya. Ya. Kalau ada Kristen yang keluar dari Kristen disebut apa Bang? Mualaf. Nah, analogi tadi lo, babi kembali ke kubangan, betul? Ya. Oke. Jadi kalau ada Kristen keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan. Betul. Ada kata kembali. Artinya, Ya. artinya kalau tetap dia Kristen, tetap dia babi, betul? Enggak seperti itu maksudnya Bang. Coba Loh, Abang kenapa baca. tiba-tiba Karena di babi situ asalnya ada bukan babi, Bang? begini Bang. Ya, Karena di gimana, sini Bang? temanya
di sini temanya berbalik, berarti berbalik. Ini temanya justru yang berbalik. Coba abang baca dulu, ada kata berbalik. Saya ulang ya bang ya. Coba baca dulu bang. Ya baca dulu bang. Kita ambil poinnya itu berbalik. Iya ini loh langsung Jadi aja. yang untuk berbalik. Jadi yang tidak berbalik bukan ditujukan kepada yang tidak berbalik, yang ditujukan ini kepada yang berbalik. Kalau anjing makan muntahnya seperti apa itu bang? Ya, iya dia telan kembali ludahnya, kayak manusia dia telan kembali ludahnya. Oke. Maksud saya bang, kenapa dianalogikan ke binatang bang? Ya. Kenapa dianalogikan? Ini kan bahasa perumpamaan. Bahasa perumpamaan. Karena dalam Bible itu perkataan Yesus itu selalu banyak memakai perumpamaan. Perumpamaan, betul Baik. perumpamaan. Menurut Jadi yang Anda, memahami oke lah. itu yang harus Tadi dulu, Jo. Ya, diam dulu, diterima. Apakah diam dalam dulu, Jo. sebentar bang ya, apakah dalam ayat ini benar-benaran terjadi ada anjing di situ? Makanya Kan saya nggak mau nanya ada, ke Bang. abang. Dengerin dulu ya bangku ya. Kenapa Ya. perumpamaan ini cenderung itu ya tidak memanusiakan manusia, kok membinatangkan manusia perumpamaannya bang? Nggak ada kata-kata lain. gitu. Bagaimana? Iya bagaimana? Kenapa membinatangkan manusia? Kenapa nggak yang halus begitu perumpamaannya? Kenapa ada kata anjing sama babi bang gitu loh? Oh ya, karena sudah tahu kebenaran, ya. Ini bagi tahu yang kebenaran ya. Tapi dia keluar dari kebenaran. Jadi Boleh nggak, sudah Bang? dianggap kayak babi. Boleh nggak gitu. saya mengatakan begini? Anda orang Kristen ya, ada orang keluar dari Kristen, lu babi lu, kembali ke Ada. kubangan lu babi lu kan gitu ya? Ada. Oke. Tapi itu Berarti urusan mereka, kami nggak menurut pusing. Anda ini nggak rasis bang? Kami nggak pusing bang, seperti Oh, nggak Batak-Batak pusing. tuh banyak yang mualaf ya. Iya, Batak-Batak tuh banyak yang Jadi mualaf. pantesan Iya. itu Kristen, kalau ada orang keluar dari Kristen disebut babi ya bang ya, kembali ke kubangan ya. Iya. Ya, berarti mereka binatang itu yang keluar dari Kristen. Ya, karena mereka sudah tahu kebenaran dan keluar. Karena sudah dalam Bible sudah sampaikan tapi tidak kenapa ada dikata- jalan keselamatan. Tapi kenapa tidak disebut ada biar orang- kau Persoalannya biar bang, kau kenapa cari, disebut- biar kau Bang, cari di bawah kolong langit, tidak ada satu nama yang menyelamatkan selain di dalam nama udah Yesus. paham itu udah. Persoalannya, apapun alasannya, kenapa Anda mengatakan manusia ini disebut binatang gitu loh? Ini masalah di sini. Iya, Nggak ada karena kata sudah tahu lain yang halus kebenaran. gitu loh. Iya, karena sudah tahu kebenaran. Tapi Oke, keluar jadi dari kebenaran. kesimpulannya Karena coba abang coba lihat hewan. Iya paham Tidak itu, ada Bang, satu nggak usah. yang dia lakukan itu kebenaran, nggak ada. Iya, Makanya kesimpulannya adalah kalau ada orang keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan, betul? Iya. Oke. Ingat itu teman-teman. Itu kata Bible. Ini sangat Itu kata rasis Bible, bukan sebenarnya kata ajaran saya. ini. Karena saya nggak mau mengatakan kepada teman kami. Itu kata Bible. Sebab kalau kami yang mengatakan, nanti kami kan dihujat lagi, dikatakan Menurut Anda, Kristen ini menghujat lagi kami, ya Jangan kan? terlalu panjang, Bang. Sederhana aja. Menurut Anda, ini termasuk ajaran kasih apa ajaran provokatif? Ini karena mereka sudah di luar kasih. Di luar kasih kan mereka. Jadi di Kalau luar mereka Kristen masih dalam kasih, iyalah. Jadi sudah selain- tahu kebenaran tapi iya. berbalik. Jadi Sekarang begini di bang, luar sudah tahu Kristen, kebenaran Bang, izin, tapi Bang. berbalik. Bang, Ya. di luar Kristen mereka babi ya. Iya kan sudah tahu kebenaran. Oke. Hebat ya Kristen ini ya. Jadi kita ini Muslim babi. Ya, dengerin dulu Bang. Kita ini semua agama Islam babi, Hindu babi, Iya, abang kan belum tahu kebenaran. Jadi bukan Saya ulang dikatakan kembali begitu, ya. Bang. Abang kan di luar Bang, jangan kebenaran. Pak. Dengar gantian bicara Bang. Habis ini Anda baru tanggapi gitu loh. Jadi Oh, iya, data iya, yang iya, ada iya. ini menurut abangku ini gitu ya. Ya, di luar Kristen babi kembali ke kubangan. Jadi Islam Gini, disebut ya. babi, Di sini dikatakan, Buddha, salah, dan lain-lain Bang. disebut. Bang, saya belum Salah, selesai, Bang. Bang. Yang di sini, iya saya potong dulu karena salah. Abang punya pengertian salah, Bang. Salah, Bang. Jadi Kalau begini, begitu Bang. saya tanya, dengarkan. Di luar Kristen babi atau bukan? Jawab. Kenapa diam?
Orang ngomong dipotong. Giliran saya tanya diam. Apakah di luar Kristen Oke, adalah oke, oke. babi? Ya, saya jawab ya. Ya. Yang setelah tahu kebenaran dan berbalik, itulah yang dikatakan babi menurut Bible. Saya ulang kembali pertanyaannya. Apakah di luar Kristen adalah babi? Silakan. Nggak mau jawab juga. Ya, gini. Ada Nggak usah telepon gini, masuk. jawab aja. Sorry Bang. Ini saya sudah putuskan. Ya, gini. Yang sudah tahu kebenaran dan Saya nggak nanya itu. berbalik dari kebenaran. Nah, ini berdasarkan Bible. Anda nggak tanya, tapi saya jawab berdasarkan Bible. Saya nggak nanya Jadi itu. yang dimaksud di sini bukan Muslim. Ya. Karena Muslim tidak memahami kebenaran dan tidak tahu Saya tanya kebenaran. lagi sederhana. Baginya kebenaran yang Saya tanya lagi sederhana ya. Tadinya Kristen, ya. terus Tadinya kemudian Kristen, oke. dengerin dulu abang. Tadinya dia Kristen, Ya. dia mualaf masuk Ya. Islam. Apakah Ya. mualaf ini adalah babi? Nah, iya, berdasarkan Bible. Oke. Berdasarkan Bible. Oke, cukup ya. Jadi berdasarkan Bible mualaf adalah babi, betul? Waduh, Ya. terima gue ini ya. Ya itu maksudnya bang. Bagian mualaf. Gantian, belum selesai. Iya. Ya, saya ulang kembali ya. Kan di sana ada kata berbalik. Iya. Di sana kan ada kata yang berbalik ya. Jadi bukan Abang ini kok- Muslim yang Kalau berbalik. saya ngomong abang, anda diam. Kalau anda ngomong saya dengerin loh. Jangan ditabrak. Ya, gitu oke, loh. oke, Saya silakan. ulang ya. Ya, silakan Bang. Saya ulang nih. Silakan Bang. Orang Kristen yang mualaf masuk Islam disebut babi. Wah, gua itu Bang Andi nggak enak ini rasanya. Anda babi itu kan itu. Anda babi. Aduh, dasar jemaat Ya. iblis ini Kang harus Dito. disikat ini jemaat iblis ini. Nggak boleh Kang begitu. Dito ini rasis sekali kau. Kang Dito, sabar. Kang Dito yang dari Kristen dulu ya? Saya dari Katolik. Sembarangan kau tafsir kau bilang Ya, aku babi berdasarkan kampret Bible. kau. Loh, begini, kau baca ulang dulu Bible. Udah Bukan usah kata lagi saya loh. baca, udah Yang ada berbalik. keputusan kok. Udah ada kesimpulan. Mualaf itu babi menurut Bible. Ya, Selesai. menurut Bible. Betul. Ya. Betul. Masa mau dibantah? Ya udah. Pertanyaan selanjutnya Ya Bang. udah. Ya udah jelas. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Udah jelas. Ini rasis, penistaan atau ajaran kasih? Bukan saya ngomong ini, Bang. Tinggal Anda jawab saja. Menurut Anda, ajaran seperti ini ajaran kasih atau ajaran provokatif? Ya sudah ini pengikutnya sudah di luar kasih. Bagaimana bisa bercerita tentang kasih? Ajaran provokatif katanya. Terima Iya, kasih udah. pengikutnya sudah di luar kasih. Ya udah jawab aja. Pengikutnya sudah di luar kasih kan? Kenapa Iya, jangan makanya saya ragu? jelasin, Bang. Jangan Ya, ragu, makanya Bang. saya jelasin. Nggak usah Kenapa? dijelasin, Karena tinggal pengikutnya ngomong kok. ini sudah berbalik. Sudah Saya ulang berbalik. kembali. Kalau Saya dia tidak ulang kembali, berbalik kan Bang. lain ceritanya. Bang, kalau ngomong jangan terlalu Ya. panjang apa? Jadi menurut Anda, setelah mualaf ini disebut babi, pertanyaan saya adalah, hal-hal seperti ini ajaran kasih atau ajaran jahat? Ajarannya anjing, Bang Andi. Ajarannya asu di luar Bani Ya, Israel asu. sudah di luar kasih. Sudah di luar kasih. Berarti Ya. bukan kasih lagi, itu udah selesai. Iya, karena yang bersangkutan sudah di luar kasih juga. Bahaya tuh. Sudah sama-sama di luar kasih. Bahaya agama Kristen kalau begini, Bang. Tidak toleran, Bang. Toleran nggak ini, Bang, menurut Anda? Toleran nggak, Pak? Mualaf disebut babi. Toleran nggak menurut Abang ini? Kagak, Ya, Bang. karena berdasarkan gini ya, karena Iya. berdasarkan Bible, orang yang keluar dari jalur kebenaran, mereka sudah berada dalam kegelapan. Ya. Ya nggak Ini usah langsung seperti disebut Kang babi Dito aja, kan, Bang. Babi aja udah. jangan terlalu mendiskreditkan Nggak mereka, bisa, Bang. Bang. Udah tulisannya babi kok. Jangan. Ya sudah, Udah, kok sekarang ini- sudah dibaca, mereka udah jelas. Udah jelas kalau sudah dituliskan, kita nggak usah melebih-lebihkan gitu, Ya nggak Bang. bisa, Maksud harus saya diungkapkan, begitu. nggak boleh disembunyikan, Bang. Ya sudah, Tampilkan. sekarang sudah diungkapkan. Oke, sekarang kan sudah diungkapkan. udah. Ya udah, Artinya ya udah, adalah Bang. Nggak usah terlalu orang yang keluar dari nggak usah Kristen terlalu mualaf. disinggung-singgung mereka, Bang. Dengerin dulu, Bang. Izin. Kesimpulan ya menurut Ya. Anda nih. Orang yang keluar Kristen jadi mualaf disebut babi. Pertanyaannya, ajaran Kristen ini
Menurut Anda ini toleran apa tidak? Yang berbalik sama juga bang di Kalau saya Muslim lagi nanya, jawab dulu Bang. Bualak babi semua Oke, lah saya ya. jawab ya. Iya. Oke. Menurut, saya jawab ya. menurut Bible, mualaf itu babi semua. Pertanyaan saya. Ya. Yang lain diam dulu. Ya. Ini ketawa, ini saya turunkan ya. Ya, silakan. Menurut Silakan. Anda, mualaf Ya. yang Anda sebut babi ini toleran atau tidak, Bang? Ya, intoleran. Intoleran. Setelah saya Jadi- jawab, saya bertanya ya. Saya Intoleran. jawab ya. Udah kan Sama itu, intoleran selesai. seperti sebentar bang, sama seperti Sainuddin Ibrahim ini ya, mereka keluar daripada Muslim, kira-kira bagaimana? Muslim juga anggap dia juga babi. Nggak ada. Muslim anggap juga dia babi. Nggak ada ajaran Islam begitu. Di mana datanya? Ya kenapa dia nggak berani? Tar Ya dulu. kenapa dia nggak berani Diam pulang? dulu, diam Saifuddin dulu, diam Ibrahim dulu. aja nggak berani pulang. Anda cari dero ini, Anda cari dero. Tidak ada di Al-Quran itu disebut murtadin itu babi, nggak ada. Nggak ada. Iya, kenapa Gimana dia nggak katanya? berani pulang? Nah, Kenapa saya dia nggak tanya berani dulu kepada pulang? Anda. Ini Anda framing, Anda minta maaf dulu. Anda mendiskreditkan Islam. Kagak ada di Al-Quran mengatakan murtadin itu babi, nggak ada. Nggak nemu Anda ini. Anda ngarang. Iya, tapi Dicabut dulu dia sudah kata-katanya, nggak Bang. dianggap. Ya oke. Dicabut dulu. Nggak dikatakan. Ya oke, ya udah cabut. Ya, Tapi cabut, dia itu minta maaf. tidak dianggap. Dia kalau datang ke Indonesia tidak dianggap. Ya dia mau Nggak kemana dianggap pun dia. Saifuddin Ibrahim ini mau kemana pun dia tetap Kristen, bukan lagi Muslim. Itu aja. Iya makanya nggak dianggap kan? Nggak Nggak dianggap dianggap lagi sebagai bagi apa? teman-teman Muslim kan? Nggak dianggap Iya, sebagai Muslim. nggak dianggap Bang, lagi bener. sebagai saudara. Nggak Nggak dianggap lagi saudara seiman. Iya, ya itu maksud saya. Tapi Anda mengatakan babi tadi Begitu. nggak ada. Ya, Anda jangan ya menurut lebih parah lagi. Bible Anda itu intoleran. Ya kurang Bible lebih Anda sama begitu intoleran. bang. Nggak bisa Anda cari dero di sini. Kurang lebih sama. Ya, malahan lebih parah lagi. Muslim Saifuddin Ibrahim pulang malah ditangkap. Karena apa? Karena Malah karena apa? ditangkap. Karena apa? Nggak ada salahnya bang. Nggak ada Oke. salahnya. Oke, baik. Kalau tidak ada salahnya, kenapa dia kabur? Sekarang begini bang ya. Ya, Saya jawab dulu. bicara di sini bang ya. Ya. Kalau dia tidak salah, kenapa dia kabur? Saya nggak punya hubungan darah dengan Saifuddin Ibrahim. Terus kenapa kau tadi membawa Saya namanya nggak punya. dia? Sabar. Kali- Saya juga di sini tidak membela Saifuddin Diam Ibrahim. dulu. Kau Ya. nggak ngerti apa-apa, tapi kau ngomong. Saifuddin Ibrahim itu sudah TSK. Ya, yang melaporkan. Ya, makanya saya tanya. Dengerin dulu saya ngomong, Ya. supaya Oh, kau ya, tahu oke. ilmunya. Si Udin itu sudah TSK. Dilaporkan di Mabes Polri. Yang melaporkan orang Kristen. Namanya Ibu Pera Rodin Zulu. Orang Kristen yang melaporkan dia penistaan agama. Bersama kuasa hukumnya. Setelah keluar dari Mabes Polri, dia press release di luar, dan Ibu Vera Rodin Zulu yang pelapornya. Kemudian setelah penyidikan, dia sudah tersangka dan menjadi buronan Mabes Polri. Ini yang salah siapa? Kami orang Muslim kah yang salah? Atau si Udin yang salah? Silakan. Ya, saya nggak salahkan yang melapor. Saya cuma tanya penistaannya itu di mana. Saya cuma pengen tahu aja bang, Ya, oke. penistaannya itu di mana. Ya, Penistaannya itu masuk dalam pasal 156 28E. nggak. Maksud saya apa yang dia katakan. Wah, itu sudah masuk, bro. Itu sudah masuk materi pelaporan, materi penyidikan. Kita orang luar nggak bisa menyebutkan itu. Saya bukan penyidik. Ya, maksudnya apa yang dia katakan Saya bukan sehingga penyidik. dikatakan penistaan. Yang jelas dia sudah tersangka DPO udah. Kalau materi penyidikannya jangan tanya saya nggak berani campur ke dalam. Saya Iya, bukan penyidik. karena iya begini bang ya, karena saya sering ikuti ceramah-ceramah beliau ya. Itu semua ada datanya. Yang mana? Nggak Contoh? ada saya temukan yang nggak ada datanya. Contoh? Iya, contohnya apa yang dia bahas tentang Nabi Muhammad itu ada semuanya datanya. Nggak Contoh usah saya datanya bilang, Bang. yang Nanti saya mana? dikena Contoh penistaannya data. lagi. Contohnya yang Jangan, mana? jangan bang, Contoh. jangan saya sebutkan. Jangan bang, saya takut bang. Takut saya nanti dikena Ya, nggak penistaan juga apa-apa, bang. Nggak kalau mau ada. saya kena. Iya. Jangan bang, nggak mau Inilah saya. saya bilang gini. Iya. Anda ini, Cuk.
Anda ini sebenarnya takut. Kenapa? Karena salah. Kami Muslim kagak pernah takut. Bukan salah, Bang. Oke. Coba. Oke, saya buka kulitnya aja ya. Iya, oke, saya buka kulitnya aja ya. Ketika dia membahas Nabi Muhammad. Iya, ketika dia membahas Nabi Muhammad dengan Aisyah, ya, nggak usah saya lanjut ya. Nah, terus? Itu sudah kena penistaan, padahal itu ada semuanya dalilnya. Kalau ditambah-tambahkan, ya kan? Saya nggak mau bahas. Saya nggak mau bahas lebih jauh, Bang, karena nanti saya dikena lagi pasal penistaan, nggak mau saya. Ya, saya hanya membuka kulitnya aja. Abang kan sudah ngerti. Anda ini kok banyak ngomong terus ya? Ya silakan Bang. Ya silakan Bang. Kita supaya orang penting aja Anda di sini gitu loh. Lama-lama juga saya gamparin muka-muka itu. Dasar anjing kau. Kau yang masuk di sini kau boleh banyak ngomong. Kau boleh banyak ngomong. Ini orang Muslim loh. Kenapa kau yang banyak ngomong? Dasar binatang kau. Silakan. Monggo. Memang kau angkat binatang. Anda mengatakan kata Yesus Anda memang binatang, kami enggak balas. Masih ngomong terus kan? Masih ngomong terus. Silakan ngomong, tapi ngomong terus, dasar babi. Kau memang itu anjing menurut Yesus. Menurut Yesus di luar Bani Israel kau anjing juga. Kau itu anjing, kau asu menurut Yesus. Ya dah wajar lah kalau ngomong tiap hari. Ya lanjut Bang, Bang. Aku udah diam ini, lanjut. Diam, saya lanjut ini, nggak usah disuruh. Diam kau. Jadi kembali ya, menurut Yesus kau anjing, jelas datanya. Ya kalau tentang Nabi Muhammad dengan Aisyah itu memang udah banyak ya masuk karena mereka menambah-nambahkan yang tidak ada dasarnya. Ya tidak sesuai dengan hadis sebagaimana yang diketahui oleh umat Islam. Kalau menurut Anda si Udin itu benar, kenapa dia kabur? Sekali lagi saya ulang, kalau menurut Anda si Udin anjing itu benar, kenapa dia kabur? Kenapa dia nggak berani mempertanggungjawabkan? Ini loh data saya dibuka di pengadilan, itu baru gentleman. Anda hanya membuat. Boleh saya jawab, Bang? Asu diam dulu, Asu. Oke, sorry. Kau dibawa dulu, Asu. Kali ini saya harus bukan kasar, tapi saya pakai omongan Yesus di luar Bani Israel, Asu. Kau diam dulu, Asu. Kalau si Udin ini benar, Asu, nih dengerin ya. Kalau si Udin benar ini, Asu, si Udin mestinya tidak kabur ke luar negeri, tapi dia harus mempertanggungjawabkan di area publik, di persidangan. Ini loh yang benar gitu loh. Tapi karena dia mengakui dirinya tidak benar, pasti dia kabur. Pertinya ini kepada Asu. Dengar ini Asu pertanyaannya. Orang yang kabur ke luar negeri, orang ini adalah A, benar, B, salah. Jawab Asu. A atau B? Asu jawab, buka. Hei, di luar Bani Israel, Asu jawab. Ya, saya jawab ya. Itu karena dianggap salah. Dianggap salah belum tentu salah. Ya, saya jelasin ya. Saya jelasin kan tadi sudah panjang lebar. Asu benar. Saya ulang pertanyaannya, Asu. Orang yang kabur. Asu, dengerin dulu, Asu. Tolong kasih saya, tolong kasih saya bicara, Bang. Kau jawab dulu, bro. Kau nggak jawab. Orang yang kabur ke luar negeri, orang ini adalah A, salah, B, tidak salah. Jawab dulu. Ya, salah. Ya udah cukup. Apalagi lu ngarangin. Ya, boleh. Oke, pertanyaan kedua. Apakah si Udin ini kabur ke luar negeri? Dengerin dulu, Asu. Kau udah jawab. Apakah si Udin kabur ke luar negeri? A, kabur, B, tidak. Jawab. Asu, jawab, Asu. Sejarah Yesus itu Bang orangnya enggak salah. Jawab dulu. Asu, jawab, Asu. Enggak, begini Bang Tejo, saya ikuti dulu narasi. Dijawab. Kau tadi mengatakan orang yang kabur salah. Ya, sebentar baru saya mau bertanya. Nggak usah jawab dulu ini. Apakah si Udin kabur ke luar negeri? A, kabur, B, tidak. Jawab. Kabur. Apakah orang kabur menurut Anda salah atau benar? Salah. Ya udah diam, selesai. Ya, jadi saya tanya ya.
Itu bang, dia tidak salah bang. Nah, Dicari. sekarang sekarang anjing ini asu ini saya sudah kembalikan kepada majikannya. Semoga dia tidak menggigit di luar sana. Asunya sudah saya balikin ke kandang. Masih mau kedatang besok asu. Jangan coba-coba saya praktekkan kata-kata Yesus di Bible loh. Di luar dan Israel asu. Boleh dong kita pakai. Salah nggak kalau saya bilangin dia asu? Dia bukan Bani Israel kok. Salah juga nggak menurut Bible? Murtadin itu, para mualaf itu disebut babi. Bayangkan loh, kan Dito, semua mualaf disebut babi menurut kurang ajar kan? Bible dan menurut mereka. Kurang ajar kali. Nauzubillah Nggak min bener dzalik, tuh. mualaf adalah babi. Kurang ajar. Terserahlah mereka. Bener kuwi Kang Dito, ora ngono kuwi. Kowe sing ngedol babi. Ampret. Kuwi wong Kristen dhewe ki ora pernah kuwi menafsirkan atau mengayatkan itu kepada suatu seseorang itu nggak begitu. Buka Pi, buka datanya Pi, ketejok lagi, buka datanya Pi yang tadi. Yang 2 Petrus ya? Iya. Itu mengarah kepada orang-orang yang bertobat dengan yang tidak bertobat. Mulanya saya dari awal itu kan mengacu kepada sumber primernya yang mana. Kalau sumber primernya itu Baca orang yang keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan. itu sumber primernya kan Alkitab bang, Alkitab. Jadi cara pemahamannya harus juga pakai Alkitabiah. Nah sementara di Alkitabiah untuk memahami ayat seperti itu, dia tidak merujuk kepada individu seperti Kang Dito itu ndak. Itu ndak pernah itu satu orang pun menceritakan ayat seperti itu. Cara menafsirkannya itu ndak begitu itu cara menafsirkan. Jadi gimana Pak Dejo? Cara menafsirkannya itu begini loh, contoh seandainya ada orang yang belum bertobat itu adalah gambaran yang tadinya dulunya orangnya suka berjudi, mabuk, main perempuan, terus berkelahi, membunuh lah. Itu dia berbalik terus bertobat, terus meninggalkan itu cara yang lama. Lah terus kemudian dia dapat cobaan, tidak mampu, berbalik lagi ke jalan yang Kayaknya lama. ini si Tejo ini kayaknya harus jadi nabinya Kristen lagi, bikin kitab sendiri nih. Kitab yang mana nih? Bikin kitab baru kawan. Begitu loh bang penafsirannya. Ini loh, orang baca yang- dulu. Baca dulu. Orang yang keluar dari Kristen disebut babi kembali ke kubangan. Itu loh datanya. Loh, karena orang Kristen itu adalah orang yang beriman, di situ menceritakan, Bang. Ya, Jadi artinya adalah keluar dengerin dulu. Jadi orang yang keluar dari Kristen menjadi mualaf disebut babi kembali ke kubangan. Jadi kan itu ini disebut babi. bukan kembali ke mualaf, tapi kembali ke jalan yang lama. Gimana sih? Yang lama. Jadi babi-babian ini, apa ini? Cerita ini, apa ini? Kok jadi babi-babian? Lama, begitu loh. Diam dulu bentar. Ya silakan bacain Pi. Tejo diam, ini saya Erpu dan mau bicara nih. Bacain dulu Pi, ini datanya Pi. Coba jelaskan ini aja. Dengan jelas lu kok bisa kayak gitu itu? Apa itu katanya? Iya, 2 Petrus 2, 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka jauh lebih buruk daripada yang semula. Iya. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang telah disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, bahwa anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya.
Oke. Jadi orang yang telah masuk ke dalam ajaran kebenaran yang menurut Kristen itu adalah ajaran Kristus, ajaran Kristen, Betul. lalu dia balik kembali, meninggalkan dia berbalik kembali ke ajaran di luar ajaran kebenaran kata Kristen. Betul. Itu ibaratnya anjing kembali ke muntahnya dan babi kembali ke kubangannya, gitu kan? Betul. Iya, emang maksudnya itu adalah orang yang sudah mengenal ajaran Kristus meninggalkan dan menyembah ke yang apalah penenung atau ke tempat lain, ke Allah lain, maka ya perumpamaannya ibarat babi kembali ke kubangannya, ibarat anjing menjilat muntahnya. Kalau kita ibaratkan dia adalah mu'alaf, bisa benar dianggap jika contoh nih Dito telah mengenal ajaran Kristus, lalu Dito pergi ke Allah lain, ilah lain, dianggaplah mohon maaf ya Dito ya, ayat ini mengarahkan. Gak usah kau minta maaf, kau udah bilang aku babi kampret. Sekarang gak usah kau minta maaf kau. Ini dianggapnya ini babi udah baca, nggak usah panjang dulu, saya mau dengarkan dulu gitu ya. Berdasarkan data yang ada, sesuai peribahasa, apakah Anda setuju mualaf itu adalah babi kembali ke kandang? Setuju? Jawab. Andy, bukan setuju nggak setuju, ayat pernyataan Petrus itu memang mengarahkan ke situ. Jika iya itu berarti lo setuju. Ya, kok ya setuju lah. Ya udah cukup. Berarti mualaf itu babi kembali ke kandang. Udah selesai. Pertanyaannya adalah dengerin dulu. Ditinggalkan. Anda udah setuju, jangan ditambahin lagi, udah. Betul. Pertanyaan selanjutnya adalah, dengerin. Kalau Anda udah setuju mualaf itu babi kembali ke kandang, pertanyaannya adalah, ini ajaran kasih atau bukan ajaran kasih? Ajaran kasih lah. Ajaran kasih mengeluarkan kata-kata binatang. Dengar, kasih itu bukan berarti kayak macam orang Jawa lemah lembut tapi apa, bukan begitu. Katakan apa yang benar. Kalau memang begitu memang adanya, ya begitu katakan saja. Udah cukup masalah lah. dia Kita udah tahu kok. Belakangan. Udah cukup, nggak usah dibela. Artinya mualaf ini babi kembali ke kandang kan cukup ya. Babi kembali ke kandang itulah mualaf. Iya udah. Artinya ini ajaran toleran apa intoleran nih? Kalau kau menganggap itu intoleran, itu saya lagi nanya sama situ. Saya nggak berpendapat. Saya lagi nanya. Ini menurut Anda ini ajaran toleran apa intoleran? Itu intoleran atau nggak toleran? Cukup. Udah jadi jawab intoleran. Jadi ajaran Kristen ya. Intoleran. Cukup. Nggak perlu panjang. Selesai. Sama gue itu nggak perlu panjang bro. Cukup toleran. Selesai. Betul. Ya udah. Jadi ajaran Kristen menurut Anda intoleran. Jadi tegas-tegas saja, nggak ada abu-abu. Udah cukup. Udah dijawab. Ajaran Kristen puas banget rasanya dia. Kita tegas-tegas saja. Iya, kau puas kan? Kau puas kan nyatain mualaf itu babi? Pertanyaan si Hendy ini yang mengarahkan kau yang mualaf itu jadi babi menurut perintah Petrus ini. Kok saya yang mengarahkan, orang datanya ada kok. Seharusnya nggak begitu kian arahnya biar karena memang betul gimana sih yang sudah mengenal Kristus menyangkal lagi dia. Kau udah jawab dia disangkal lagi, gimana sih orang ini? Udah topik lain kita nggak masalah. Bentar dong, izinkan dulu yang mualaf ini yang membantah. Betul, bisa silakan. Oke. Jadi kalau dipancing itu seneng kali orang Kristen ngatain orang mualaf itu begitu ya. Kalau mempelajari Bible, baca 3 dalil atau 4 dalil di atasnya. Ini yang dikisahkan oleh Petrus, tapi bukan Petrus yang ngomong. Ini yang ngomong temannya Paulus, namanya Yohanes Markus. Itu yang menulis. Fakta histori ilmiahnya begitu ya. Jadi surat Petrus ini bukan Petrus yang menulis, melainkan teman sekerjanya Paulus namanya Yohanes Markus. Itu di nomor 17 kalau kita baca, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan, bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Topik substansinya adalah guru palsu. Nah, yang dituliskan oleh Yohanes Markus ini bukan tentang orang yang keluar dari pengikut Yesus, tetapi penilaian dari Yohanes Markus
menggambarkan Oh, salah kau, Dito. bahwa sabar Kenapa kau dulu, bilang bukan sabar Petrus itu? dulu, Salah. sabar Itu dulu, sabar dulu, Dengar dulu, belum sabar selesai. dulu, belum selesai. Kalau pengen mau tahu, Paulus nulis di Galatia 2 nomor 14, di situ siapa yang nama aslinya Petrus tidak disebut Petrus. Itu Kefas. Kefas itu Petrus. Dia ditentang oleh Paulus supaya tidak mengajarkan kepada orang non-Yahudi karena non-Yahudi adalah bagiannya Paulus. Nah, bagian Paulus ini adalah orang-orang yang nggak bersunat. Roma 2 nomor 28. Yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah. Yang dikatakan sunat adalah yang sunat bukan lahiriah. Semuanya serba rohani. Itu dulu kau aminkan dulu. Jadi Petrus Jadi untuk mengajarkan tetap pernyataan kepada orang Henry yang benar Yahudi, tadi itu, Dito. Paulus, sabar dulu. Menurut Paulus, ini non-Yahudi. Saya ambilkan poin. Pengajaran Kenapa jauh Paulus mutar-mutar? untuk Apakah non-Yahudi. yang mualaf Kenapa itu kau dianggap kejang-kejang? babi? Sabar Benar. dulu, kau udah puas nih, kau udah puas. Karena Bukan melihat masalah sisi puas. dalil itu. Ya diam dulu kau, Evan. Iya, Ganti oke, dulu, oke, gantian. Gantian. Sabar Tapi ya. jangan apa berputar-putar. Sabar dulu, loh. Harus dikatakan ini dalil. Kalau kamu mau cek, Coba baca cek ulang saja. ayat tadi. Layakkah diarahkan mualaf adalah anjing kembali ke muntah atau tidak? Itu sekarang problemnya. Kau dengar dulu. Tadi kan sudah saya bilang substansinya adalah guru-guru palsu. Yang mengatakan anjing dan babi itu adalah guru palsu. Oh, salah. Betul? Kau diam Petrus yang dulu. menyatakan Nanti itu kau bahwa sangkal. yang sudah Nanti- mengenal nanti- Kristus Gini, kembali. stop dulu. Nanti Bang Dito, disangkal. Kan Dito buat satu pertanyaan aja, baru dia jawab. Silakan. Oke, Bagus baik. gitu. Pertanyaan. Diam dulu, dengerin pertanyaannya. Dengarkan. Baik, pertanyaan saya. Ada Markus pasal 5 nomor 7 ya, legion itu kemudian sampai dengan nomor 20. Itu tentang babi-babi yang menjadi tempat iblis itu disarang. Dilemparkan kepada Ya, diusir babi-babi itu. iblis ke babi-babi. Ya kau benar. diam dulu. Nah, babi yang menjadi sarang iblis atau disebut legion, ini kan yang dimakan oleh orang-orang Kristen. Oh, Ya. bukan begitu, salah. Kenapa kau kejang-kejang? salah, Sabar dulu salah. gantian. Aku diam saja kau ngomong tadi. Sabar dulu. Nanti kau bantah. Nanti kau bantah. Pengajaran yang hanya diajarkan oleh Paulus adalah segala sesuatunya halal bagiku. Itu tentang makanan. Makan babi pun halal bagi kalian. Namun pengajaran Paulus ini kan untuk non-Yahudi. Yang ke Yahudi-Yahudian padahal bukan orang Yahudi. Disanggah oleh Yesus. Wahyu 3 nomor 9. Lihat ada beberapa orang jemaat iblis yaitu yang menyebut dirinya orang Yahudi padahal tidak demikian. Melainkan berdusta. Nah, asu-asu ini yang dikatakan oleh Yesus itu jemaat iblis. Nah, poinnya jemaat iblis ini yang suka makan babi. Kutanya samamu sekarang, pertanyaan saya. Dengarkan dulu Pertanyaan saya. Sabar dulu kau, sabar dulu. Nah, di sini Sabar intinya. dulu kau. Langsung to the point lah. Tar. Di sini intinya dengarkan pertanyaannya. Abis ini nggak dipotong. Iya, bicara. cepet-cepet aja, jangan lama kali narasi. Ya, Kenapa kejang-kejang? Aduh, kejang-kejang dia. Turun aja dulu. Bukan kejang-kejang, lama kali kau Ya bernarasi. diam dulu macam- lah, diam dulu lah. Silakan pertanyaan. Silakan Bang Andi. Anda yang Oke, bertanya, pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya. Anjing itu yang memuntahkan muntahnya, dia tetap anjing atau nyamar sebagai babi? Atau anjingnya makan babi? Silakan. Oke, silakan. Oke, yang dimaksudkan dalam surat Petrus bahwa anjing kembali menjilat muntahnya itu adalah orang yang sudah mengenal Kristus tetapi kembali dia ke kegelapan, ke arah kegelapan, yang tidak mengenal Kristus, menyembah ilah lain seperti mualaf-mualaf inilah diarahkan itu. Bahkan menjadi guru-guru palsu seperti Dito. Tempatnya itu di kegelapan. Begitu. Pertanyaan saya, siapa yang anjing? Yang anjing adalah yang sudah mengenal Kristus kembali ke muntahnya. Kristen bukan?
Oh, bukan. Lah, yang disebut Yesus di luar Bani Israel anjing siapa? Yang tidak mengenal Kristus itu adalah anjing. Itulah yang dimaksudkan itu. Hei, Contohnya, muncul engkau nggak ada ilmu. dengar, pernah kau tahu penenung? Pada saat itu ada penenung datang memegang jubah Yesus. Lalu terjadi komunikasi dua arah. Si penenung ini percaya bahwa ketika aku pegang jubah Yesus, aku akan sembuh dari pendarahan. Sebutkan datanya, sebutkan datanya. Pertanyaan aja dijawab. Kenapa lari ke penenung? Nah, biarkanlah aku mendapat kasihmu. Lalu Yesus berkata, enggaklah layak nasi dari apa Bukan meja itu yang diberikan ditanya kepada loh. anjing. Pertanyakan itu siapa yang anjing, siapa yang babi, silakan. Ayo, siapa yang asu, siapa yang babi, itu aja. Nggak usah ke penenung, nggak orang nenung di siang-siang panas. Anjing yang dimaksudkan adalah mualaf yang mengenal Kristus lalu menjadi guru palsu. Oke, jadi mereka Menurut mualaf Yesus- ini anjing, udah dijawab. Ya. Mualaf adalah anjing ya. Itu dia. Oke, baik. Mualaf itu Jadi- anjing dan babi, cukup udah. Selesai. Oke. Baik, saya ulangi lagi. Siapa yang disebut Yesus anjing? Perumpamaannya Matius 56, jelas. Yesus mengatakan kepada perempuan Kabur Kanaan dia. itu di luar Bani Israel adalah anjing. Jadi bukan hanya satu, bukan hanya perempuan Kanaan. Ini supaya jeder ya. Orang-orang Kristen jangan kejang-kejang di bawah. Perempuan Kanaan disebut oleh Yesus anjing. Itu dalilnya jelas Matius 15 nomor 26 sampai 27. Ada satu lagi. Perempuan Yunani Markus 7 nomor 26-27. Dia mengalami hal yang sama. Disebut oleh Yesus adalah anjing juga. Yunani disebut anjing. Kitab Kristen ini bahasa apa? Bahasa Yunani ya. Jadi bahasa anjing begitu ya. Jadi kalau kitab Kristen yang perjanjian baru dari original teks bahasa Yunani, maka ini adalah kitabnya anjing. Nah, siapa yang pakai kitab anjing ini adalah anjing. Kristen itu anjing. Dah, Jangan anjing, kalian anjing. asu. Asu ya. Kitabnya asu adalah perempuan yang disebut orang Yahudi, orang Yunani juga disebut asu. Jadi kitab ini berbahasa bahasa asu. Menggonggonglah kalian sekarang. Mampus lo. Jadi kalau kalian mengatakan orang mu'alaf babi, itu tafsiran menurut otak kalian, padahal di situ jelas untuk guru palsu yang disebutkan oleh di zaman itu, zamannya Petrus mempunyai penulis, yaitu anak rohaninya disebut Yohanes Markus, temannya Paulus, tetapi ini menggambarkan kalau tentang kitab ini berbahasa Yunani, perempuan Yunani di dalam Markus pasal 7 nomor 26-27, orang Yunani ini disebut asu. Jadi kitabmu kitab asu gitu ya. Jadi inilah yang disebut mereka ajaran kasih. Di dalamnya banyak sekali perumpamaan-perumpamaan ke binatang yang menjijikkan, yang mereka makan tiap hari. Saya ulang kembali. Di dalam Bible mereka banyak sekali perumpamaan menurut mereka, tapi perumpamaan ini dibenarkan oleh mereka dengan bahasa binatang yang menjijikkan, yang diharamkan oleh Yesus, tapi dipakai oleh mereka dan dikonsumsi tiap hari oleh mereka. Anehnya lagi ada perempuan yang disebut asu oleh Yesus. Perempuan ini manut dan mengakui dirinya asu. Siapakah asu itu? Asu adalah di luar daripada Bani Israel. Termasuk Tejo ini juga asu menurut Yesus. Jadi Gitu begini, ya. Bang. Konsekuensinya itu kalau membahas tentang suatu agama, itu sebenarnya kan ada karana yang sebenarnya dilarang. Jadi tidak bisa kita membahas dari agama satu ke agama yang lain karena apa? Di dalamnya pasti ada untukmu rahasia. gigimu masih lobang ya. Gigimu masih lobang ya. Kalau gigi masih lobang jangan ngomong, ngowos. Ngowos. Konsentrasiku. Makanya kalau ngomong giginya belum ditambal itu ngowos, Bri. Jadi nggak usah ngomong dulu. Masuk angin kau nanti. Jadi gini ya, jadi ini ada perbandingan di antara Jo, diam dulu Jo. Ini ada perbandingan di antara kedua agama ini, mana sebenarnya ajaran kasih. Di dalam ajaran Islam itu
Orang yang murtad disebut kafir. Artinya apa? Keluar daripada ajaran Islam dan atau menutupi ajaran Islam. Indah Islam itu. Anda keluar dari Islam, kafir. Tidak ada analogi ke babi, ke asu, nggak ada. Al-Quran Mulanya itu bang, diam ini kan dulu, diam dulu. ada Habis ini namanya ada. bebas, Diam dulu. rahasia. Kalau di ajaran diam dulu, kalau di ajaran Kristen seperti tadi, udah diakui loh. Di luar Bani Israel, asu. Orang yang keluar daripada ajaran Kristen disebut asu dan babi, kembali ke kubangannya. Nah, silakan Anda artiin aja sendiri. Manakah yang baik menurut Anda? Kata kafir kah? Atau asu sama babi? Silakan dipilih. Yang manakah sebenarnya yang toleran? Ajaran Islam kah? Ajaran Kristen kah? Disimak baik-baik. Kalau Anda sudah menyimak, menjadi orang Kristen yang baik, pikir baik-baik.